Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube Ahmad Sofyan Hadi. Saya teman-teman semua ingin berbagi kepada Anda tentang self-talk. Jadi self-talk ini luar biasa sekali teman-teman semua ya. Saya dulu pernah membuat sebuah stiker, tulisannya itu "Selamat datang tahun keberlimpahan". Itu saya buat membersamai pembuatan kalender afirmasi, di mana di kalender itu setiap 2 bulan ada kata-kata afirmasi yang saya tulis, yang saya tempelkan di kalender itu. Kemudian setiap kali melihat kalender itu, setiap kali itu pula saya membaca kalimat afirmasi itu. Pertama teman-teman semua, tentang stikernya dulu. Stiker tulisannya itu "Selamat datang tahun keberlimpahan". Ini luar biasa sekali. Jadi itu membuat saya tersugesti bahwa oh ini saatnya, ini waktunya saya mengalami keberlimpahan. Itu yang pertama. Lalu teman-teman semua dalam si kalender itu saya membuat satu kalimat afirmasi tapi menggunakan metode YESET. Apa itu metode YESET? Metode YESET itu adalah 3 kalimat yang selalu yes. Contoh misalkan, saya Sofyan, oke itu kan yes ya. Saya sudah berkeluarga, oke itu yes yang kedua. Lalu yang ketiga, saya tinggal di Depok. Jadi kalau saya lengkapi, saya Sofyan, saya sudah berkeluarga, saya tinggal di Depok. Lalu di kalimat terakhir, kalimat keempat, saya membuat pernyataan sugesti. Jadi saya ulangi, saya Sofyan, saya tinggal di Depok, saya sudah berkeluarga, dan saya berlimpah. Nah, teman-teman semua, kalimat sugesti di akhir itu ketika dibuat kalimat YESET hampir tidak ada penolakan, dan tidak ada penolakan memang. Nah, yang menarik adalah saya menulis kalimat sugesti di dalam kalender itu dengan metode YESET, tapi kemudian untuk mewujudkan rasa berharga diri sendiri. Jadi kalimat terakhirnya kurang lebih saya berharga atau ternyata saya luar biasa. Poinnya adalah sebuah kesadaran bahwa saya berharga. Kalimat-kalimat sebelumnya itu kurang lebih kalimat pernyataan syukur seperti Alhamdulillah saya masih bernafas, Alhamdulillah saya masih bisa melihat, Alhamdulillah saya masih bisa mendengar, Alhamdulillah ternyata saya berharga. Nah, teman-teman semua, ya walaupun kemudian kalimat afirmasinya tidak persis seperti itu ya, karena saya juga lupa. Jadi ada sekitar setiap 2 bulan sekali itu ada ganti materi afirmasi, sehingga satu kata afirmasi, satu rangkaian afirmasi itu dibaca setiap hari selama 60 hari. Dan dampaknya teman-teman semua, setiap kali misalkan saya naik tangga ya di rumah saya ngelihat ke arah kanan itu ada dinding, dan di situ ditempel kalender itu, saya kayak berhenti dulu terus membaca kalimat afirmasi itu. Biasanya untuk membaca kalimat afirmasi itu saya harus naik ke kamar karena di situ ada tempelannya gitu loh. Dan mohon maaf tidak setiap waktu juga saya ada di kamar. Saya biasanya ada di mana-mana, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan kalender itu di kamar saya tempel, kemudian ketika menuju ke tangga juga ke lantai 2 saya tempel lagi, lalu di ruang tamu juga saya tempel lagi kalender itu. Sehingga setiap kali saya ada di manapun seolah-olah saya selalu melihat, saya baca. Jadi dengan kata lain, itu membuat saya membaca lebih sering kalimat afirmasi itu. Dan ini luar biasa teman-teman semua. Yang saya rasakan, itu memang teman-teman semua, ketika rasa berharga diri kita meningkat, maka kita pun menjangkau hal-hal yang membuat kita berharga. Nah, saya ngebandingin dengan saya sebelumnya, di mana saya merasa tidak berharga. Jadi ini lebih kepada share pengalaman saja ya teman-teman semua ya. Sebagus-bagusnya produk yang saya buat teman-teman semua, ya dulu juga saya jualan teman-teman. Dulu saya jualan parfum 5 mili, mungkin Anda tahu ya, parfum refill. Saya sampai hafal itu merek-merek parfum, maksudnya itu jenis-jenis baunya. Ada Benetton, Kenzo Batang, Kenzo Daun, Polo Sport, kemudian Mawar, itu bunga jenis-jenis bunga gitu ya, anggrek, macam-macam lah. Total yang saya hafal saat itu 33 jenis bau parfum. Dan yang menariknya, ketika ada orang lewat, saya tahu itu baru bau Polo Sport. Lalu ada orang yang berbeda lagi, saya tahu ini Davidoff nih gitu kan. Jadi lucu sekali ya. Saya tuh kayak parfum berjalan. Maksudnya tuh penciuman saya tuh sampai hafal gitu kan. Nah, tapi kemudian teman-teman semua, karena saya merasa tidak berharga, itu saya tidak berani jual produk mahal. Saya tidak berani jual produk mahal. Saya tuh ngambilnya itu produk yang harga jualnya itu 1.500, yang dapat untung itu cuma Rp500, Rp300. Saya nggak berani untuk menjual produk yang lebih mahal karena
emang saya laku apa gitu loh. Nah, itu perasaan tidak layak dalam diri saya yang kemudian merembet ke seluruh produk saya juga kayak ngerasa nggak layak gitu loh. Nah, mungkin teman-teman pernah gitu ya jualan produk, sebenarnya produknya bagus, tapi Anda kayak ngerasa nggak pede untuk ini kayaknya laku nggak ya gitu loh. Bukan perkara produknya bagus atau tidak bagus, tapi perkara ada rasa tidak layak dalam diri kita. Nah, itu di situ saya teman-teman semua. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua teman-teman semua, ketika saya bekerja, saya kayak merasa layak untuk dapat gaji murah gitu loh. Jadi goal saya tuh ketika misalkan melamar sebuah pekerjaan itu nggak muluk-muluk, minimal gaji sekian gitu. Dan itu tuh level rendah teman-teman semua. Ya orang suka lah dengan gaji-gaji rendah dan saya pun kayak ngerasa ya udahlah siapa sih yang mau gaji saya tinggi gitu loh. Itu dia karena perasaan tidak layak tadi teman-teman semua. Jadi perasaan tidak layak. Dampaknya apa? Saya tidak berani jualan. Setiap kali saya jualan, katakanlah bisnis jaringan ya multi level ya, saya juga udah banyak banget tuh. Nggak banyak banget sih, mungkin ada di antara Anda yang jauh lebih banyak. Tapi di orang lain produk itu laku, di saya enggak gitu. Karena ini aneh gitu kan. Berarti kan bukan perkara produknya, tetapi level rasa berharga diri saya yang rendah. Dan dampaknya emang saya rasakan, saya nggak berani menawarkan kepada orang-orang yang di atas levelnya di atas saya, karena bagaimana kalau mereka menolak gitu loh. Jadi perasaan ditolak, perasaan tidak layak itu kuat banget. Nah, ketika saya membaca afirmasi itu berulang-ulang teman-teman semua bahwa saya berharga, saya luar biasa, saya ternyata kaya gitu ya, saya memilih bahagia macam-macam di dalam kalimat-kalimat afirmasi itu, ternyata yang saya rasakan, rasa percaya diri saya tumbuh dengan sendirinya. Dan tapi ingat, ini tidak instan ya, tidak kemudian begitu Anda praktek gitu sekali langsung wah percaya diriku, enggak. Tapi lama-lama saya tuh terpikir untuk melakukan sesuatu, untuk membuat sebuah produk, ya diantaranya adalah bikin video ini. Dulu bikin video macam gini, aduh gimana ya kalau ditolak, aduh nih malu nih, aduh gimana. Sekarang udah bikin aja gitu loh. Karena saya tahu ada di antara Anda yang mungkin merasa video ini bermanfaat, oke? Terlepas masalah apakah video ini mungkin sama dengan orang lain atau apapun itu, tapi maksud saya itu adalah ketika saya merasa berharga, saya punya gagasan-gagasan untuk tanda kutip menjual diri saya atau memamerkan apa yang bisa saya punya, apa yang bisa saya lakukan gitu loh, apa yang bisa saya jual gitu kan. Saya berani gitu sekarang itu. Jadi setelah saya secara rutin mempraktekkan kalimat afirmasi itu. Nah, teman-teman semua, di sini saya mengambil kesimpulan sebenarnya ketika kita misalkan jualan nggak laku gitu loh, atau katakanlah ketika produk kita ditawar murah, atau mungkin Anda jual tanah, jual rumah ditawar murah gitu loh, semata-mata bukan kualitas produknya, bukan kualitas barangnya, tetapi kualitas diri kita yang merasa tidak layak, sehingga kita terhubung dengan orang-orang yang memperkuat perasaan itu. Jadi bagaimana caranya meningkatkan penjualan kita, bagaimana meningkatkan rasa berharga kita, itu diantaranya adalah dengan mengucapkan berulang-ulang kalimat afirmasi tadi teman-teman semua. Nah, Anda bisa cek ya kalender-kalender, ini kayak jadi dinawarin gitu ya, tapi memang saya ngerasa bermanfaat dengan kalender itu teman-teman semua. Dan di tahun 2002 ini saya pun membuat kalender dan itu kalimatnya yeset lagi, cuma lebih ke keberlimpahan. Jadi bagi Anda yang pengen lunas hutang, pengen nambah income, saran saya pakai ini. Kenapa? Karena ini pun udah saya praktekkan dan berhasil. Income saya demi Allah meningkat ya. Kayaknya nggak usah pakai kata demi Allah kali ya. Tapi ini hanya untuk penegasan gitu kan. Luar biasa teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.